Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dias Osela di program Bincang Siang bersama Bapak Dr. Anus Yus Rusnaya. Selamat siang Bapak. Siang. Program kita kali ini yaitu implementasi pembangunan yang berkesinambungan di Kota Cimahi. Namun untuk lebih jelas dan lebih menggali lebih dalam lagi informasi tentang seputar pembangunan di Kota Cimahi, sebelumnya izinkan saya untuk membuka masker terlebih dahulu. Baiklah teman-teman KKJN, pada kesempatan kali ini kita berbincang-bincang seputar pembangunan di Kota Cimahi. Kebetulan tamu kita pada siang hari ini adalah orang yang berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Ketua Komisi 3, Ketua Komisi 3 di DPRD Kota Cimahi. Gimana Pak, Bapak selaku Ketua Komisi 3 di DPRD Kota Cimahi yang kita ketahui tugas pokoknya adalah mengawasi fungsi kontrol dan budgeter, Pak ya? Iya. Menurut Bapak pembangunan di Kota Cimahi ini sudah maksimal atau belum? Ya. Baik Pak Dias, terima kasih rekan-rekan bersama di KKJN. Selamat siang. Bahwa saya nama Yus Rusnaya, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cimahi. Apa yang ditanyakan oleh Pak Dias terkait pembangunan di Kota Cimahi, barangkali ini disesuaikan dengan visi dan misi Wali Kota Cimahi, barangkali seperti itu, bahwa pada saat sekarang tahun 2021 itu sudah berjalan 4 tahun ya Pak Dias ya. Betul. Dan berakhir nanti pada tahun 2022. Kami di Komisi 3 bersama kawan-kawan dari berbagai fraksi yang berada di Komisi 3 pada saat-saat kemarin, baik itu di EKE, evaluasi kinerja eksekutif, maupun di KUA PPAS perubahan atau KUA PPAS murni, kami telah mengundang dengan seluruh SKPD yang ada di Komisi 3 kaitan dengan pembangunan yang telah dilaksanakan di Kota Cimahi. Kaitan dengan visi dan misi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi, ada 21 ya. 21 janji wali kota yang terutama yang ada kaitannya dengan Komisi 3 itu ya, terkait pembangunan infrastruktur ya. Kami telah memanggil dinas-dinas terkait, yaitu PUPR, Dishub, DPKP, Bapeda, terus Edbank, ULV yang terkait dengan pembangunan, ya, termasuk juga Dinas Lingkungan Hidup, bahwa kami berkewajiban untuk menagih janji, ya, janji politik yang memang disampaikan oleh wali kota. Memang bahwa saya secara pribadi ada di fraksi pendukung ya. Fraksi pendukung ya. Ya, fraksi pendukung yaitu fraksi PDI Perjuangan. Ya. Tapi dalam hal ini juga saya selaku anggota dewan dan selaku ketua Komisi 3 melaksanakan tupoksinya. Ya, tupoksi keterkaitan perda, legislasi, lalu anggaran dan pengawasan. Nah, di sini kami melaksanakan pengawasan sampai sejauh mana. Betul. Kan gitu. Karena itu memang di bidang Bapak pengawasan. Betul. Sasaran dan targetnya seperti apa? Betul. Kan gitu. Menurut Bapak sendiri targetnya udah target ini sudah sekitar
90%-an lah kan gitu. Antara 80-90% keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur ya. Terutama pada tahun ini saya menagih itu terkait pembangunan yang sifatnya pembangunan strategis. Ya. Ya, Contohnya apa tuh Pak? pembangunan yang strategis contohnya jembatan yang di Lebih Gajah itu double track. Double track itu. Double track, lalu underpass gitu. MPP MPP Mall Pelayanan Publik, lalu ekowisata, dan yang lagi ngetren sekarang itu pembangunan revitalisasi Stadion Sangkuriang. Ya. Nah, itu. Ya alhamdulillah kemarin kami pertanyakan keterkaitan terutama MPP dan Stadion Sangkuriang, bahwa MPP ini udah beberapa kali kan, udah beberapa tahun apalagi tahun kemarin ada gagal lelang. Nah, kami dari Komisi 3 dan juga dibawa ke Banggar bahwa tahun ini jangan ada gagal lelang lagi. Nah, sesuai dengan tupoksi Bapak sebagai anggota DPRD di Komisi 3 yang tadi Bapak sampaikan bahwa memang Bapak bagian pengawasan. Ini kan publik perlu tahu bahwa biasanya pembangunan ini sering di akhir terus Pak. Padahal kan dianggarkan itu jauh-jauh hari sebelumnya, setahun sebelumnya Pak ya. Kenapa seperti ngejar target di akhir terus ini Pak? Kenapa? Bahkan ada yang sempat terbengkalai itu Pak. Iya. Bahkan gagal tadi ya. Iya, gagal lelang ya. Iya, gagal lelang. Nah, itu apa sebabnya Pak? Ini kenapa seperti itu? Karena ada proses contoh ya. Contoh Stadion Sangkuriang, bahwa Stadion Sangkuriang ini mendapat bantuan dari provinsi Banprop. Jadi anggarannya jelas dari Banprop itu sebesar 273 M. 273 M untuk tahun ini 110 M. Dan untuk tahun 22 itu 163 M. Ternyata kenapa di akhir sebetulnya kami menekankan bahwa pembangunan itu harus berjalan dimulai paling tidak bulan Juli. Ya. Nah, karena ada perjalanan perjalanan administratif yang harus ditempuh. Lalu diantaranya DID, lalu ada proses pelelangan, lalu ada proses koordinasi dengan lembaga-lembaga yang memang keterkaitan dengan ini, berhubungan dengan itu ya. Ya, dengan berhubungan dengan pembangunan, dengan lembaga APH itu juga harus ada koordinasi, baik dari Kejati, dari BPK. Nah, setelah ada review dari lembaga-lembaga yang terkait, ternyata ada yang perlu disesuaikan, kan begitu. Dan alhamdulillah pada perjalanan ini kemarin sudah masuk ke ULP, di ULP juga harus ada penyelesaian ini. Jadi kalau terjadi tidak ada sinkronisasi, itu akan berabe pula. Betul. Nah, kan begitu. Begitu juga dalam pelelangan, kan begitu. Artinya di akhir-akhir ini kan beberapa proyek infrastruktur kan sudah tayang lelang Pak. Betul. Tayang lelang. Betul. Kecuali Sangkuriang mungkin Pak ya. Kecuali Sangkuriang. Nah di sini ini sangat luar biasa Sangkuriang ya. Kalau ini persoalan juga, awal-awal kan progres itu anggarannya per tahun ya, per tahun. Nah, karena dalam proses perjalanan
administratif tersebut banyak tantangan dan kendala-kendala, akhirnya sama Komisi 3 itu beberapa minggu yang lalu itu dipanggil dari Bapeda dan PUPR serta Disbud Parpora. Jadi di sini kalau ini anggaran tahunan, artinya tidak menutup kemungkinan ini akan akan tidak terselesaikan karena mengingat waktu. Maka kami dari Komisi 3 mendorong bahwa ini harus multi-years. Kalaupun anggaran pada tahun ini tidak terselesaikan karena multi-years, itu bisa dilaksanakan tahun yang akan datang. Nah, perubahan ini pun perlu ada proses lagi. Harus ada persetujuan dari Dewan. Lalu dari ke provinsi lagi. Ya, itu perjalanannya seperti itu. Ini menarik, Pak. Kebetulan Bapak kalau tidak salah ketua cabur SPSI atau cabur PSSI. Cabur PSSI. Iya. Artinya memang Bapak concern juga ya, di samping pembangunan yang lain tetap concern di sepak bola. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang Sangkuriang, lapangan Sangkuriang itu, Pak, ini memang sudah menjadi aset Cimahi atau belum, Pak? Ini kepemilikan tanahnya gitu. Kepemilikan tanahnya adalah kepemilikan pemerintah. Dalam hal ini dulu sebelum ke Cimahi adalah pemerintah Kabupaten Bandung. Nah, statusnya sekarang masih masih. Sekarang udah dilimpahkan ke Cimahi. Ya. Dengan sertifikatnya sudah diserahkan ke Pemkot Cimahi, jadi milik Cimahi. Artinya insan penggemar bola sangat mengharapkan sekali pembangunan itu cepat terlaksana, Bang, ya. Cuman terkait beberapa kendala yang Bapak sebut tadi. Betul. Menurut Bapak selain itu pembangunan apa lagi, Pak, yang belum terlaksana? Yang jelas bahwa pada pembangunan saat ini kami concern dari Komisi 3 itu adalah kepada proyek-proyek yang strategis. Ya, proyek yang strategis itu seperti underpass, ya. Ya. Underpass, terus jembatan double track, jembatan lalu gajah. Betul. Mall, lalu kalau pasar atas baru? Oh, itu pasar atas baru itu proyek masuk. Waktu zamannya Bu Ati. Memang yang itu juga. Tapi kan artinya masih masuk dalam pengawasan Bapak. Betul. Seperti salah satunya Ciberem kan masuk juga, Pak. Ya, Ciberem. Karena itu kan merupakan infrastruktur dan memang rencana awal itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Cimahi. Ya. Baik, kalau keterkaitan dari sisi infrastrukturnya kalau kita sorotin kan berarti masih bagian daripada Bapak. Kalau infrastrukturnya, karena memang pada saat ini tanah Ciberem ini masih dalam proses penyelesaian kan seperti itu. Penyelesaian ya belum ada yang masih bermasalah. Ya, banyak tersandung kasus hukum, Pak, ya. Ya, bermasalah kasus tersandung hukum. Ada pihak A, B, C kan seperti itu. Ya. Ini tolong diselesaikan dulu kan. Ini kebetulan ada di Komisi 2 ya. Komisi 2 ya, Komisi 2. Komisi 2, alhamdulillah kami juga selalu berdiskusi dengan rekan-rekan di Komisi 2. Kalaupun nanti bisa terselesaikan, mudah-mudahan semua pihak terselesaikan dengan baik lah, tidak ada yang dirugikan. Ya. Karena itu juga kan sudah banyak uang masyarakat Cimahi yang digelontorkan sana, Pak. Betul, itu yang kami dorong agar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Cimahi ini bisa terselamatkan, kan begitu. Kalaupun nanti yang dimenangkan atau ada pembicaraan ketiga pihak ini bisa ya. membawa solusi yang terbaik bagi semuanya. Betul. Gitu. Oke.
terkait pembangunan underpass Sriwijaya. Itu kan rencananya tahun ini harus sudah dimulai, Pak ya? Udah dimulai. Iya. Dan berakhir tahun ini juga. Tahun ini juga. Tapi kalau lihat progresnya gimana Bapak sebagai fungsi pengawas? Kami hanya mengawasi dengan dinas dinas terkaitnya, dalam hal ini adalah PU dan Disub. Dan kami pun dari Komisi 3 ini berencana nanti akan mengadakan sidak sampai sejauh mana ini pembangunan yang telah dilaksanakan. Ya. Dan kebetulan hari ini kami baru sidak ke Cipageran, ke Puri, tindak lanjut audiensi keterkaitan audiensi pembangunan yang ada di Komplek Puri, kan begitu. Dan nanti Pembangunan Komplek Puri. Ya, itu pembangunan Pasum dan Pasos yang ada di Komplek Puri sudah datang ke Komisi 3 beraudiensi. Alhamdulillah tadi kami di sana sudah ada sinergitas, apalagi Pak Lurahnya juga proaktif. Iya. Kalau tidak salah di Komplek Puri itu kan ada pasar rakyat, Pak ya. Betul. Nah ini kan secara tidak langsung akan membunuh perekonomian masyarakat itu sendiri, Pak. Nah dialihkan kemana itu pasar rakyat yang sana, Pak? Sudah tertata. Sudah tertata. Sudah. Jadi satu sama lain tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Pertama di depannya nanti akan dibikin taman. Di dalamnya ada pasar. Pasar pun itu tata kelolanya sesuai dengan petunjuk dari pemerintah untuk melaksanakan prokes. Iya. Itu di Puri. Pasar Puri. Jadi karena masih suasana pandemi, Ya. mungkin silakan berusaha, tapi Ya. dengan standar prokes yang ketat mungkin dulu ya. Silakan Pak, sambil dulu. Iya, mangga. Kita minum dulu sebentar. Ya. Ini kita disponsori Suara Muda nih Pak. Wah, Iya. Suara Muda ya, edukasi apa ini? Edukatif, Iya. kritis, dinamis. Ya, sponsor kita Pak. Sama ini nih. Empon Nusantara. Ini produk UKM juga Pak. Oh gitu. Iya. UKM. Empon Nusantara. Ya. Wedang Uwu. Wedang Uwu. Ini untuk minuman. Nah, untuk stamina Pak. Stamina, jadi bisa mencegah Iya. pandemi, apa namanya? Pandemi. Masuk COVID. angin. Nah, gitu Pak bisa Pak. Ini saya kalau empon Iya. itu setiap saat minum empon. Iya. Ya. Apalagi ada apa nih? Empon Nusantara Wedang Uwu. Nah. Produk dari mana? Ini kebenaran KKJN Pak. Oh, Ya, KKJN. Iya. Mudah-mudahan berkembang ya. Amin ya. Nah, kembali ke infrastruktur Pak. Kita kan memang infrastruktur yang strategis lagi berjalan dan diolah, gitu kan, diolah. Nah, pasar-pasar rakyat mungkin kan itu menjadi suatu sorotan. Sorotan. Nah, pasar rakyat selama ini kami amati kurang efektif Pak. Berawal dari berapa tahun yang lalu pasar antri, ya kan ya, pasar atas baru. Nah, menurut Bapak sebagai anggota dewan, bagaimana untuk meningkatkan taraf perekonomian dari sisi kita sorein dari sisi infrastruktur pembangunan pasar-pasar tersebut, Pak. Gitu kan? Karena kalau lihat dari Ciberem yang semula untuk pembangunan mall gagal gitu kan, pasar atas cenderung relatif kurang lah Pak ya, kurang kalau kita lihat. Nah kira-kira solusi apa Pak? Solusinya begini, kalau Kota Cimahi sebetulnya banyak solusi. Kalau tetap hanya pasar antri yang menjadi sentra dari perekonomian Kota Cimahi, ini akan kewalahan. Banyak solusi untuk meningkatkan taraf perekonomian rakyat gitu. Wah ini menarik ini. Solusinya begini, bahwa Solusi dari dewan ya. luar biasa. Solusinya begini, sentra-sentra ekonomi ini di Cimahi sebetulnya tinggal dibuka di antara perbatasan. Contoh pasar Puri itu bagus sebetulnya Karena itu perbatasan dengan KBB. Cimahi dan KBB ya. Ya itu. Betul. Jadi
perekonomian dari sana itu bergulir di sana. Betul. Lalu bisa saja dari mana, dari Cibabat ya, atau Citerep, Cibabat itu mungkin bisa dibuka di utara. Pasar sejenis pasar rakyat seperti itu ya. Nah di selatan juga itu bisa di antara Ki Hapit ya, di Cibeber ya. Iya daerah sana ya. Daerah sana. Iya. Lalu di Ciberem juga itu bisa dibuka pasar. Artinya punya potensi untuk meningkatkan taraf perekonomian. perekonomian. Jadi menyebar, tidak ada di pusat, di sentra pasar Antri atau pasar Cimindi kan. Itu juga di batas-batas juga harus ada pasar-pasar. Sebetulnya dari Komisi 3 itu 2 tahun yang lalu merekomendasikan untuk dibuka pasar di titik-titik perbatasan, baik dengan perbatasan Kabupaten Bandung, perbatasan KBB artinya di wilayah barat dan wilayah utara. Itu artinya untuk penyebaran ekonomi di setiap wilayah. Nah kalau ada sebaran-sebaran ini artinya bahwa berpengaruh juga ke arus lalu lintas ya. Ini arus lalu lintas yang biasanya macet-macet itu bisa terurai. Iya, karena dia tidak terfokus di satu titik. Betul. Itu solusi pasar ya. Solusi pasar. Solusi jadi pembangunannya gitu ya. Pembangunan berarti ruang lingkupnya itu luas, pembangunan ekonomi. Kita sorot dari sisi infrastrukturnya gitu kan. Artinya menurut Bapak sendiri pembangunan di infrastruktur di Cimahi itu belum maksimal untuk tahun sekarang. Belum. Sebetulnya kalau kota Cimahi kalau ada pembangunan mau di mana sih? Tanah mau di mana udah habis. Kecuali tanah militer yang ada. Ya. Jadi sebetulnya kota Cimahi ini sebetulnya tinggal mempercantik lah. Cimahi kota leutik, kota camperenik. Ya. Sesuai dengan lagu apa namanya? Lagu jargon Cimahi ya, cantik, camparenik. Artinya gitu, Cimahi ini identitasnya harus lebih jelas. Betul. Identitasnya kota pendidikan, kota kuliner, atau kota wisata, gitu. Nah kalau menurut Bapak sendiri, identitas Cimahi kota apa Pak? Pada saat ini identitasnya kota Cimahi ya kota aja ya. Belum ada identitas yang sangat menjadi ikon, hanya adanya ikon yang dari dulu yaitu kota Cimahi ini kota hijau. Kota hijau. Artinya kota hijau adalah kota Cimahi pusat militer. Ya, pusat pendidikan. Di sini ada hampir 20 diklat pusdik yang ada di kota Cimahi. Itu identitasnya kota Cimahi, kota hijau. Identitas kita kota hijau. Ya. Ada juga pada saat periode-periode yang dulu zaman Pak Titok ya. Kalau nggak salah itu Cyber City. Cyber City. Tapi dan sekarang tidak berjalan artinya. Berjalan tapi stagnan. Berjalan di tempat lah. Menurut Bapak sendiri terkait penyerapan anggaran gimana nih Pak untuk di Cimahi? Penyerapan anggaran bahwa di kota Cimahi ini hampir tiap tahun ini terjadi suatu defisit ya. Defisit artinya bahwa antara pengeluaran dan pemasukan ada ketimbangan kan seperti itu. Karena memang pemasukan tahun-tahun yang berbarengan dengan pandemi ini dulu itu sebelum ada pandemi kota Cimahi ini termasuk PAD-nya tinggi. Ya. PAD-nya tinggi. PAD kita kan hampir sampai 1 triliun lebih, Pak. Kalau APBD-nya APBD kita hanya APBD murninya ya. Iya. Jadi sekarang justru dengan adanya pandemi ini menjadi sedang. Dulu tinggi, sekarang sedang. Sedang itu di bawah 400. Di bawah 400 ya gitu lah.
Makanya sekarang untung ada Banprop ya, dari provinsi ada bantuan 411 M, jadi terdorong dengan itu. Jadi pembangunan Cimahi sedikit terdongkrak lah Pak ya. Terdongkrak. Walaupun sedikit rada tersendat, namun setidaknya rada maju lah, nggak jalan di tempat gitu. Iya, Cuman yang ya itu tadi, yang harapan masyarakat pecinta ya insan bola, pasti dia merasakan kecewa kalau kita kembali lagi, karena itu sudah menjadi opini publik betul. tentang pembangunan Sangkuriang itu Pak. Gitu. Ya. Jadi harapan Bapak terkait pembangunan Sangkuriang gimana Pak? Keterkaitan pembangunan Sangkuriang ini besar harapan bisa terwujud untuk kota Cimahi. Tahun ini mudah-mudahan berjalan, tahun 22 berjalan, dan tahun 23 sudah selesaikan begitu. Dan kaitan dengan olahraga ini, kasihan juga insan olahraga kota Cimahi dalam hal ini di bawah naungan KONI ya. Iya. KONI kota Cimahi dengan anggaran yang tidak memadai lah. Mudah-mudahan pemerintah kota Cimahi pada tahun 2022 ini ada event Porda ya, Porprov 2022 ya. Porprov, di mana Porprov ini berjumlah 56 cabur. Ya. 56 cabur. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Lompat ke cabur ya. Enggak apa-apa. Karena ada juga sekretaris cabur. Cabur rugby Pak. Iya, 56 cabur. Lalu atlet yang sudah dipersiapkan itu 501 atlet. Ya. Pelatih dan ofisial itu 201. Nah, ya. Bayangkan dari atlet 500, lalu pelatih dan ofisialnya 201, anggaran sekarang katanya ya, karena belum diketuk palu, masih alot kan gitu. Bapak dipanggar juga kan? Betul. Panitia anggaran. Katanya 10 M. Nah, kalau 10 M kasihan. Mendingan nggak usah ikut Porprov. Karena apa? Persiapan Porprov itu dilaksanakan Porprov bulan Juni. Nah, atlet harus dipersiapkan pada bulan Januari. Artinya itu harus dari bulan Januari itu peletda. Pemusatan latihan daerah, kan seperti itu. Nah, dalam pemusatan latihan daerah, 1 minggu itu liburnya 1 hari atau 2 hari. Artinya 1 minggu itu 5 kali latihan. Ya, 1 bulan berarti 25 latihan karena 5 minggu. 5 ya. 25 kali 6 bulan jadi 150 hari. Nah, kita hitung-hitung 150 hari peletda saja. Ya, peletda. Buat mamin aja makan dan minum taruhlah 50.000 sehari. Kan begitu, 50.000 kali 150 hari berapa? 25.000. Enggak, itu 50.000 kali 150.000 artinya 7,5 ya. Ya, 7,5 750.000 rupiah kali 700 orang. Iya, berarti anggaran artinya kan gitu. Dari sisi atlet saja untuk Mamin sudah 3.750.000. Luar biasa. Luar biasa kan? Oke, nanti kita bahas di segmen berikutnya, Pak. Khusus cabur. Karena ini sebentar lagi, sebentar. Lalu si atlet kan perlu transportasi. Nah, menarik itu, Pak. Si pelatih perlu transportasi. Betul. Ya. Nah, si atlet perlu transportasi padahal
gede-gede, Rp25.000 per Iya. hari. Ya. Itu artinya 1,875 M. Oke. Karena durasi membatasi kita, Oh, insya iya, Allah siap. nanti ada segmen berikutnya kita gali lebih dalam. Iya, siap. Baiklah sahabat KKJN, nanti kita akan gali lebih dalam terkait beberapa hal, bahkan di cabur, spesialis cabur Ya, SPSI Pak ya? ya PSSI. Mungkin ada statement akhir Pak terkait infrastruktur atau yang lain-lain akan sampaikan ke sahabat KKJN. Saya menyampaikan bahwa khususnya untuk dinas terkait untuk pelaksanaan infrastruktur yang strategis, mohon untuk segera dilaksanakan pembangunan infrastruktur tersebut, apalagi ini kaitannya dengan janji wali kota harus terwujud, barangkali seperti itu. Terima kasih. Baiklah sahabat KKJN, bincang kita pada siang hari ini kita akhiri sampai di sini. Kita berjumpa lagi pada segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.